Yang keempat kata Mu'adz, kami tidak bisa terlepas daripada wal uzub. Apa itu? Bangga terhadap yaitu hasil usahanya sehingga hilang Allahnya. Kalau ditanya, wah hebat anakmu sudah berhasil semua. Jawabannya apa? Iyalah ini hasil usaha keringatku. Selama ini peras keringat banting tulang untuk biaya anak. Alhamdulillah anak. Jadi alhamdulillahnya itu belakangan. Ya, yang seharusnya begitu kita dipuji oleh orang, maka yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita yang pertama, haza mim fadli rabbi. Haza mim fadli rabbi. Wah hebat ya kamu, sukses di dalam jabatanmu, naik terus, sukses. Maka yaitu yang terucap dalam lidah kita, haza mim fadli rabbi. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil keringat kita, tapi yaitu berkat Allah sayang kepada kita. Itu sebabnya bahkan sampai kita detik ini kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mengenal Allah, ini juga berkat Allah. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku bisa mengenal Tuhan karena Tuhanku. Bukan kepintaran otak kita, bukan kecerdasan otak kita, bukan selama ini yaitu kita masuk ke dalam pendidikan sekolah, bukan selama ini kita masuk ke dalam pesantren, tidak, bukan selama ini kita berguru kepada para ulama, tidak. Kita bisa mengenal Allah saat ini dengan posisi seperti ini karena yaitu sayangnya Allah kepada kita. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku bisa mengenal Tuhanku karena Tuhanku ingin mengenalkan dirinya kepadaku. Laula rabbi lama arabtu rabbi. Jika seandainya Allah tidak ingin mengenalkan dirinya kepadaku, sampai kapanpun aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Ini harus kita yaitu pahami seperti ini. Bukan karena kecerdasan, kehebatan yaitu otak akal kita, bukan karena yaitu pendidikan dan guru kita, bukan karena titel kita yang tinggi yang biasa sampai bermeter-meter yaitu sebutan titel kita, tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kelima kata Mu'adz, kami tidak bisa terbebas daripada wal hasud, penyakit dengki kepada orang lain, iri dengki kepada orang lain. Ini juga yaitu penyakit yang bermasalah kepada kita. Ya, sedikit saja ada perasaan dengki, maka terhalanglah ibadah yang kita kerjakan. Hati-hati. Dan yang keenam wasum'ah, pingin didengar oleh orang lain. Yang ketujuhnya waria, pamer di dalam yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, kalau engkau ingin terbebas daripada itu, hafiz lisanaka minal waqi'ah. Oleh karena itu kalau memang sadar bahwasanya engkau lemah wahai Mu'adz, hafiz lisanaka minal waqi'ah. Jagalah lidah daripada menjatuhkan orang lain. Minal ghibati, daripada menggunjingkan orang lain, daripada menggosipkan orang lain. Wahmil zunubaka alaika wala tuhamilha alaihim. Cukuplah dosamu yang engkau tanggung, jangan sampai dosa orang lain yang engkau tanggung pula. Dosa sendiri pun kita enggak sanggup untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, ditambah dengan dosa-dosa orang lain. Wala tuzaki nafsaka bizammihim wala tarfa'u nafsaka alaihim biwada'ihim. Dan jangan engkau membersihkan dirimu dengan yaitu mencela orang lain, dan jangan engkau mengangkat tinggi dirimu dengan merendahkan orang lain. Ini juga menjadi kebiasaan kita. Ya, jangankan yaitu tingkat pengusaha saling menjatuhkan, jangankan tingkat pejabat yang saling menjatuhkan, kadang-kadang tingkatan orang yang berilmu sendiri pun saling yaitu jegal, saling menjatuhkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dianggap persaingan. Kalau pejabat bersaing, okelah. Kalau pengusaha bersaing, okelah. Tapi kalau tingkatan orang yang berilmu, tingkatan para ulama, tingkatan ustadz bersaing, saling menjatuhkan, ini sudah nauzubillah summa nauzubillah. Dan itu sekarang zamannya, zaman fitnah, sudah saling memfitnah antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Banyak pemahaman aliran yang timbul saat ini yang menganggap dirinya benar. Boleh saja kita membuat pemahaman, tapi jangan sampai kita yaitu memponis suatu kelompok salah, suatu kelompok sesat. Kitalah kelompok yang benar. Menganggap
kelompok kita benar, dan yaitu menganggap kelompok yang lain adalah sesat dan salah. Ini adalah yaitu tidak benar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kata Nabi, jangan engkau membersihkan dirimu dengan yaitu mencela orang lain, dan jangan engkau mengangkat dirimu dengan merendahkan, menjatuhkan orang lain. Wala tarau bi amalika, dan jangan engkau pamer di dalam amalmu. Wala tatakabaru fi majlisika, dan jangan engkau sombong di dalam majlis tempat dudukmu. Wala tunajiri rajulan wa indaka akhar, dan jangan kamu yaitu berbisik kepada temanmu sedangkan ada temanmu yang lain. Kalau kita duduk bertiga, berempat, jangan sekali-kali kita berbicara pelan atau berbisik kepada teman yaitu duduk kita. Yang terakhir, wala tumazzikun nasa bilisanika, dan jangan engkau mengoyak-ngoyakkan akan hati manusia, ya tercabik-cabik hatinya, hancur hatinya akibat yaitu fitnah yang ditimbulkan oleh kita. Fatumazikuka kilabun nar yaumal qiyamah, apabila ini menjadi sifatmu, kebiasaanmu, kesenanganmu, selalu yaitu membuat sakit hati orang lain, maka di akhirat nanti anjing-anjing yaitu neraka jahanam akan mencabik-cabik daripada tubuhmu. Orang yang hidupnya suka mencabik-cabik hati orang lain waktu hidupnya, maka di akhirat akan dicabik-cabik oleh anjingnya neraka di hari kiamat nanti. Maka sebagai penutup, sebagai yaitu nasihat terakhir daripada Nabi, kata Nabi, wahai Muaz, antuhibban nas ma tuhibbu li nafsi wa takrah lahum ma tukrihu li nafsika. Wahai yaitu Muaz, kalau engkau ingin selamat, maka yaitu sebagai pemungkasnya, sebagai ilmu yang terakhir kata Nabi, antuhibban nas ma tuhibbu li nafsi, maka yaitu senangilah, cintailah manusia sebagaimana engkau yaitu mencintai dirimu sendiri, dan bencilah manusia sebagaimana engkau membenci dirimu. Ungkapan Nabi ini, nasihat Nabi. Cintailah manusia sebagaimana engkau ingin dicintai oleh orang lain, dan bencilah manusia sebagaimana yaitu engkau membenci dirimu sendiri. Apa saja yang dilakukan oleh orang lain kepadamu kamu senang, maka lakukanlah itu kepada orang lain. Dan apabila yaitu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain kepadamu membuat dirimu marah, maka janganlah engkau lakukan itu kepada orang lain. Apabila suatu perbuatan dilakukan oleh orang lain kepada kita membuat kita marah, maka jangan perbuat itu kepada orang lain. Itu saja batasannya. Oleh karena itu sayangilah yaitu manusia sebagaimana yaitu engkau menyayangi dirimu sendiri, dan yaitu bencilah yaitu manusia sebagaimana yaitu engkau membenci dirimu sendiri. Ini nasihat Nabi. Jadi mudah-mudahan ini yaitu memberikan bekas kepada kita. Dan ini sekarang kita yaitu sudah di penghujung bulan Muharram, tanggal 25 Jumat terakhir, dan inti daripada Muharram adalah hijrah. Maksudnya kalau sahabat dulu hijrah meninggalkan tanah air, kita tidak perlu meninggalkan yaitu rumah, tidak perlu meninggalkan kampung halaman, cukuplah hijrah dalam artian yaitu berubah kita yang tadinya yaitu di dalam kebodohan menjadi yaitu berilmu pengetahuan, yang selama ini barangkali masih malas ibadah, meningkat yaitu ibadahnya, yang selama ini masih malas berat yaitu berjamaah ke masjid, maka yaitu kita yaitu berusaha untuk meningkatkan berjamaah isi yaitu masjid kita supaya ada syiarnya di dalam beragama. Jadi mudah-mudahan yaitu kedepannya kita yaitu melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala dituntun dibimbing untuk yaitu semakin nikmat beribadah kepada Allah, dan akhirnya ibadah yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.